dilakukan secara bersama-sama plus perkosaan massal, itu tumbang konstruksi. Mas Reza, Anda dalam banyak kesempatan kan dalam konteks soal bukti chat itu kan mengatakan bahwa Anda yakin saat ini bukti chat itu ada dan ada di salah satu laci. Di kantor penegakan hukum. Kantor penegakan. Anda menduga berarti pada tahun 2016 memang sudah ada kerja sistemik melibatkan banyak pihak yang memilah dan memilih bukti mana yang akan dimajukan ke persidangan sehingga outputnya atau vonisnya adalah memang harus bersalah. Yakin 99,9% ya. 99,9%. Jadi belum 100% ini. Masih ada 0,01% keraguan-raguan. Yang jawab siapa? Yang jawab otoritas penegakan hukum. Saya yakin mereka bisa jawab itu. Yang saya katakan begini. Tapi dari mana keyakinan Mas Reza? Nah, gini. Kalau ada berkasnya saya perlihatkan ini. Bahwa ternyata tahun 2016. Saya mundur deh. Saya bicara umum dulu deh. Tidak kasus ini ya. Tahun 2016 itu saya yakini bahwa otoritas penegakan hukum semacam Polri sudah punya teknologi dan kemampuan untuk melakukan ekstraksi data dari handphone. Ketika itu yang populer adalah percakapan, SMS, dan BlackBerry Messenger ya. Saya yakin tahun 2016 Polri bahkan selevel Polda Jabar sudah punya teknologi dan kemampuan itu. Tapi apakah asumsi itu juga berlaku pada kasus Cirebon? Jawaban saya, iya. Terbukti bahwa di dalam berkas Mbak Fistian, itu ada sekian halaman yang isinya adalah penuh dengan simbol-simbol teknologi yang harus dijelaskan oleh orang IT. Yang saya tafsirkan ini bukti bahwa Polda Jabar pada tahun 2016 sudah melakukan ekstraksi data dari gawai. Berarti sudah dilakukan. Kalau ada angka, data, dan segala macam kode-kode teknis itu, maka pasti ada wujud komunikasinya. Minimal ada digital forensik dong dengan data-data itu. Siapa berkomunikasi dengan siapa, tentang apa, pada jam, menit, detik keberapa, itu pasti ada. Pasti ada ya? Pasti ada. Cuma persoalannya, di berkas hanya disajikan, bukti percakapan ini hanya disajikan segelintir saja. Sedikit saja. Berarti yang lain mana? Saya tidak tahu. Tapi saya yakin tidak mungkin Polda Jabar hanya melakukan ekstraksi ke bagian yang sedikit ini saja. Pasti semua diekstraksi. Cuma tanda petik entah kenapa selebihnya kok disimpan. Tidak dimasukkan ke dalam berkas hukum yang kemudian bisa diuji di persidangan. Kenapa itu terjadi? Saya tidak tahu. Tapi saya terkenang pada hasil studi. Ini terkenang loh ya. Jadi saya tidak menyimpulkan ini. Kan pertanyaannya, kenapa sih kemudian Polda Jabar terkesan menyimpan bukti komunikasi digital itu? Saya tidak tahu, tapi saya terkenang pada sebuah studi. Studinya apa? Begini, Mbak Christian. Sekian banyak negara sudah cukup legowo untuk mengakui bahwa mereka bisa khilaf dalam mengungkap suatu kasus. Sikap legowo ini yang kemudian dimanifestasikan oleh organisasi kepolisian mereka dengan membentuk Conviction Integrity Unit. Ini adalah unit khusus untuk eksaminasi ulang. Ayo deh cek lagi deh. Yuk kita rendah hati, harus akui kita ini manusia. Ini bukan lembaga lain loh ya, internal lembaga itu ya. Internal lembaga kepolisian tuh. Kita akui ya, kita manusia, kita bisa saja salah. Ayo kita cek ulang. Ternyata sekian banyak terpidana terkoreksi lewat kerja Conviction Integrity Unit ini. Kemudian mereka data itu. Apa sih yang membuat dulu kita salah ya dalam bekerja? Itu ya, apa sih yang dulu membuat kita salah dalam bekerja? Ada dua yang terutama Mbak Fistian. Ini yang bikin saya merinding nih kalau membayangkannya. Pertama, bukti-bukti yang bisa meringankan terdakwa itu sengaja disimpan oleh penyidik sendiri. Dengan tujuan? Tadi sempat kita diskusi, jangan-jangan supaya rapornya bagus. Sudah keluar waktu, sudah keluar surat tugas, sudah keluar anggaran, ternyata gagal, kalah. Itu kan malu. Coreng-moreng kan rapornya kan. Supaya rapor tetap bagus, maka bukti-bukti yang bisa meringankan terdakwa justru disimpan. Berarti obstruction of justice dilakukan oleh lembaga penegakan hukum sendiri. Iya. Berarti kan begitu simpulannya. Itu satu ya. Penyebab kedua, kenapa kita dulu salah ya dalam menentukan nasib orang? Karena false confession.
Kita dulu terlalu percaya pada yang namanya keterangan. Padahal keterangan sangat potensial untuk dipalsukan. Dua temuan hasil studi ini, saya khawatir ini pula jawaban atas pertanyaan Mbak Fristian tadi. Kenapa sekian banyak bukti komunikasi digital itu tidak dibuka secara keseluruhan, hanya sedikit saja? Jangan-jangan terjawab oleh hasil penelitian itu tadi. Dengan dua kemungkinan tadi. Dengan dua kemungkinan tadi. Nah, dua kemungkinan ini mengirim pesan kepada kita bahwa unit semacam Conviction Integrity Unit itu bekerja untuk dua hal sesungguhnya. Satu, mengoreksi sebuah produk pidana. Dan yang kedua, melakukan koreksi terhadap etik atau tidak etiknya kerja penyidik kita. Ini yang berulang kali saya sampaikan ke Mabes Polri. Kata kuncinya memang harus berangkat dari sikap legowo. Bagaimana Mabes Polri? Bukan Polda Jabar lah. Dengan segala hormat saya ke Polda Jabar. Tadi saya bilang Polda Jabar tahun 2024 jangankan mengurai masalah. Menambah masalah. Polda Jabar tahun 2024 ini menambah masalah Polda Jabar tahun 2016. Gagal melakukan mitigasi. Karena itu menurut saya Mabes Polri ambil alih. Bentuklah semacam Conviction Integrity Unit atau apapun sebutannya dengan dua hal itu tadi tujuannya. Mengecek ulang seberapa tepat atau seberapa salah kita dalam melakukan kerja penegakan hukum. Dan yang kedua mengecek apakah para penyidik taat atau tidak pada kode etik profesi Polri. Mas Reza, kalau rekomendasi Anda dilakukan oleh institusi Polri ya? Ya, apa yang akan saya lakukan? Saya sudah bersumpah. Sejak awal saya sudah bersumpah ketika pertama kali berkesempatan bicara tentang kasus ini, saya bersumpah akan memanfaatkan kesempatan pertama untuk memberikan apresiasi langsung kepada Jenderal Listio Sigit. Itu bersumpah terus. Pada kesempatan pertama. Kalau rekomendasi Anda dilakukan. Direalisasikan. Saat ini kita masih sangat... Apapun hasilnya ya. Tapi yang saya berharap Mabes Polri membentuk semacam Conviction Integrity Unit itu. Itu masukan yang berarti karena Mas Reza dan kita semua tentunya menyampaikan hal-hal yang perlu dari kacamata kita perlu dikoreksi di beberapa lembaga penegak hukum kita adalah bagian dari kecintaan kita terhadap lembaga-lembaga itu. Ya, dengan kata lain sekaligus ini memunculkan definisi ulang tentang apa sih sesungguhnya profesionalisme kepolisian. Profesionalisme kepolisian tidak semata-mata bermakna berhasil menjebloskan orang ke penjara, tidak. Tapi juga mengoreksi pandangan publik, bahkan simpulan dirinya sendiri terkait dengan nasib orang yang sudah terlanjur di pidana. Gitu. Menarik Mas Reza. Itu kalau dilaksanakan itu kita patut benar memberikan apresiasi, tapi setidak-tidaknya Kapolri sendiri sudah mengakui bahwa tahun 2016 proses penyidikan waktu itu belum menerapkan kaidah scientific investigation ketika itu. Nah, ini tinggal kita tunggu nih penerjemahan dari penerjemahan dari narasi Kapolri yang secara terbuka disampaikan. Kalau Kapolrinya sudah testimoni bahkan menyampaikan otokritik ternyata tidak ada follow up. Ya kita khawatir lah Oktober 2024 bagaimana ini nasib Jenderal Listio Sigit. Mungkin pertanyaan saya agak tengil gitu ya, tapi terus terang kan kita berharap Polri dari waktu ke waktu terus semakin baik dan Kapolrinya juga semakin baik. Tapi kalau ternyata untuk kasus selevel Cirebon saja tidak bisa diungkap secara jernih, wajar saya sebagai warga negara bertanya-tanya. Seberapa sanggup ya Jenderal Listio Sigit nanti memimpin institusi Polri pasca Oktober 2024? Waktu yang bisa membuktikan.